Hai, apa kabar? Jumpa lagi dengan Sony dari laundromat.id. Episode kali ini kita membahas seminar pulang usaha. Semoga Bapak Ibu sekalian dapat sehat-sehat selalu dan bisa mengikuti penjelasan saya. Nah, episode kali ini kita akan membahas mengenai bisnis laundry sebagai peluang usaha Anda. Tentunya Bapak Ibu sekalian banyak pertanyaan mengenai hal ini, tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, saya akan membahas mengenai pilihan karir Anda. Nah, tentunya kita banyak pilihan dalam karir kita. Ada yang mau jadi pegawai, ada yang mau jadi pengusaha, ada yang mau jadi tentara, peneliti, dan sebagainya. Nah, paling umum adalah antara pekerja dan pengusaha. Ya. Pilihan karir itu ada yang mau jadi pekerja tanpa target, ya asal bekerja saja. Atau pekerja karir ya, sampai posisi tertinggi, misalnya kalau di swasta bisa sampai direktur, general manager, atau di pegawai negeri bisa sampai eselon 3, 4 dan sebagainya, atau menjadi pengusaha mulai dari awal. Ya, mungkin bisa kita ngomong masalah modal. Atau pengusaha sambil bekerja, jadi sebelum jadi pengusaha full kita bekerja dulu. Terakhir ya menjadi pengusaha sukses kalau kita mau jadi pengusaha. Ya. Nah, peluang usahanya seperti apa kalau kita memulai usaha? Nah, ciri-ciri khasnya yang jadi kalau kita mau usaha adalah sebagai berikut. Ya, nilai investasinya tidak terlalu besar, jadi modal kita yang dibutuhkan tidak terlalu banyak. Keuntungannya yang besar, ini pasti yang dicari orang, sehingga jadi balik modalnya cepat. Dan pengawasannya dan pengoperasiannya mudah. Ini ciri-ciri peluang usaha yang menarik. Nah, batas usahanya apa nih kalau kita mulai usaha? Biasanya modal. Entah modalnya tidak cukup, atau mau investasi terlalu besar, atau akses perbankannya mungkin kita tidak punya. Kedua, kita tidak punya informasi mengenai usaha yang kita mau atau minati itu. Tidak punya lokasi untuk usaha. Bisa juga kita tidak punya pengalaman. Karena kita mungkin tadi sebelumnya cuma bekerja sebagai pegawai, sebagai staff, jadi kita tidak punya pengalaman. Dan kita sering ragu-ragu untuk mulai usaha. Nah, ini yang mungkin jadi batasan usaha kalau kita memulai usaha. Nah, berdasarkan penjelasan sebelumnya tentang peluang usaha yang menarik, nah, laundry adalah salah satu bisnis usaha yang menarik. Mengapa? Bisnis laundry ini bisnis uang tunai. Karena ini proses simple. Kita tidak perlu menerbitkan tagihan dan perlu jatuh tempo untuk pembayaran. Simple, orang datang untuk memerlukan layanan, dia bayar di depan atau bayar di belakang. Gampang. Kedua, bisnisnya relatif tahan resesi. Karena selama orang butuh pakaian bersih, berarti dia butuh laundry. Ketiga, ini tidak tergantung cuaca, jadi tidak ada istilah mendung, ya, tidak kering karena hujan, karena semua dijalankan menggunakan mesin. Inventory-nya kecil, karena kita cuma mengatur stok untuk deterjen, parfum, dan plastik packing. Mudah dan pengoperasian, karena kita tidak membutuhkan staf dan kalian khusus. Ya. Ini sangat penting karena kita berbicara mengenai staf. Nah, yang penting adalah marginnya relatif besar, ya sekitar 65%, sehingga cepat balik modal. Nah, rata-rata 12 sampai 18 bulan. Ini yang membuat mengapa laundry menjadi peluang bisnis yang menarik. Nah, bisnis laundry seperti apa? Konsepnya seperti gimana? Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai laundry itu sendiri, kita perlu tahu mengenai market di Indonesia, market laundry. Nah, ini adalah gambaran mengenai market di Indonesia. Jadi pasar bebasnya itu sekitar 69%. Laundry kiloannya 25%, laundry koinnya sekitar 5%, dan laundry satuan 1%.
Jadi berbicara mengenai market, tentunya market ini masih besar untuk kalau kita masuk ke dunia usaha laundry ya. Nah, seperti saya sebutkan tadi, bisnis laundry-nya adalah laundry coin. Ini yang menarik. Nah, ciri-cirinya adalah laundry coin itu harga tetap karena customer membayar per load. Misalnya satu load 5 kilo berarti customer bayar per 5 kilo. Dan di sini harganya tetap tidak berdasarkan waktu. Jadi tidak ada istilah di laundry coin itu harga 3 jam ekspres atau harga 3 hari. Nah, customer dilayani per mesin. Jadi kalau dia membawa satu load, dia memakai satu mesin. Kalau dia datang dengan 2 load, berarti dia memakai 2 mesin. Jadi customer itu pakaian tidak dicampur, berarti jadi lebih higienis, ya. Dan operasinya terkontrol karena kita menggunakan koin. Jadi mudah dalam pengawasan. Ya biasanya lebih hemat ya, karena sistem koin ini kita terkontrol. Nah, yang disarankan adalah laundry coin self service. Seperti disebutkan tadi, karena dengan koin ini terkontrol operasionalnya. Biaya operasional lebih hemat karena kita tidak banyak membutuhkan staff. Mengurangi potensi komplain karena yang mengerjakan laundry adalah customer sendiri. Nah, jadi yang sering jadi pertanyaan oleh customer atau investor, apakah mungkin, apakah bisa? Bisa, karena ini perlu edukasi. Nah, kalau di satu daerah sudah ada laundry kiloan, berarti di daerah itu orang sudah terbiasa laundry di luar. Kalau di tempat itu sudah ada laundry coin, berarti customer atau masyarakat di sana sudah biasa menggunakan sistem satu orang satu mesin per load. Jadi kita tinggal mengedukasi untuk self service. Yang penting di sini ketersediaan mesin cukup. Jadi kalau satu outlet mesinnya cukup banyak, jadi memungkinkan untuk melakukan self service. Coba bayangkan kalau satu outlet cuma 3 mesin dan ada customer datang dengan 3 lot, sudah habis terpakai. Tidak mungkin ada orang bisa menggunakan jasa self service. Pasti orang itu akan pergi. Tentunya kita membutuhkan ruangan yang nyaman supaya customer bisa menunggu karena prosesnya cepat. Cuci kering bisa 90 menit selesai. Tentunya mesinnya juga harus andal, sistemnya baik. Jadi ketersediaannya mesinnya cukup, ruangannya nyaman dan mesinnya bisa diandalkan. Kalau perlu 24 jam kita bisa buka. Dan dukungan marketing karena ini kita perlu edukasi customer supaya mereka akan laundry dengan self service. Nah, setelah saya jelaskan mengenai peluang bisnis laundry ini, khususnya coin laundry self service, tinggal keputusan Anda. Bagaimana? Ya, tentunya saya harapkan Anda jangan ragu-ragu. Karena bisnis coin laundry self service ini sudah pasti menguntungkan. Ya. Jadi jangan tunda keputusan Anda. Mulai usaha. Kalau perlu Anda hubungi pihak marketing kalau Anda tertarik ya. Isi form minat, bagi tanda jadi sebagai keseriusan Anda dan ikuti alur prosedurnya. Nah, kalau Anda tertarik, hubungi kami pihak marketing di nomor telepon ini dan jangan lupa share, like, and subscribe. Terima kasih atas perhatian Anda. Ikuti episode berikutnya. Terima kasih.